Cerita diawali pada tahun 1995 di hutan lebat Oregon, terjadilah sebuah kisah yang menakutkan dan penuh misteri. Seorang pendaki gunung yang berani dilaporkan hilang dalam perjalanan petualangannya, dan desas-desus mulai menyebar seperti api yang membakar rumput yang kering. Banyak yang percaya bahwa ia telah diserang oleh virus misterius yang ditularkan oleh makhluk yang sangat berbahaya. Makhluk yang selalu bersembunyi dalam bayang-bayang, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Di tengah hutan yang misterius itu, hiduplah seorang pemburu bernama Grady Lovell, yang diperankan oleh Sam Jaeger. Grady adalah sosok yang kuat dan berpengalaman, tetapi di balik ketangguhannya, tersembunyi rasa takut yang mendalam. Ia memiliki seorang putra kecil bernama Blake, seorang anak yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama di alam bebas, menjelajahi hutan, dan berburu hewan buruan, menciptakan kenangan yang akan dikenang selamanya. Suatu hari, saat matahari bersinar cerah dan angin berbisik lembut, Grady dan Blake pergi berburu ke dalam hutan. Di tempat persembunyian mereka, dengan mata yang tajam dan berpengalaman, Grady mengamati sekelilingnya, berusaha menemukan jejak hewan buruan. Namun dalam heningnya, ia melihat sesuatu yang melintas di antara pepohonan melalui lensa senjatanya. Makhluk itu bergerak cepat, bayangannya hampir tak terlihat, dan Grady dengan cepat meraih pelatuk senjatanya. Sayangnya, ia gagal menembak makhluk itu yang melarikan diri ke dalam kegelapan hutan. Ketika Blake bertanya dengan polos tentang apa yang dilihat ayahnya, Grady dengan tenang namun sedikit cemas menjawab, itu hanyalah seekor beruang. Namun, dalam hati, Grady merasa bahwa apa yang ia lihat lebih menakutkan daripada sekedar beruang. Ia merasakan ketegangan yang mulai menyelimuti hubungan mereka, karena pola asuhnya yang ketat seringkali menimbulkan gesekan antara dirinya dan putranya yang penuh semangat. Malam itu, saat mereka berada di dalam rumah yang hangat, Grady mencoba menghubungi seseorang melalui radio tua yang berderit. Ketika suara-suara hutan mulai meredup, ia menceritakan pengalamannya di hutan kepada temannya di seberang sana. Namun, Blake tanpa sengaja mendengar percakapan itu, dan terkejut saat menyadari bahwa apa yang dilihat ayahnya bukanlah seekor beruang, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan, manusia serigala. Ketakutan menyelimuti hati Blake, dan ia merasa dunia di sekelilingnya tiba-tiba menjadi gelap dan menakutkan. 30 tahun setelah peristiwa yang mengerikan itu, Blake kini adalah seorang pria dewasa, diperankan oleh Christopher Abbott. Ia telah menikah dengan Charlotte, seorang wanita yang lembut, diperankan oleh Julia Garner. Mereka memiliki seorang putri cantik bernama Ginger, yang bersemangat dan penuh rasa ingin tahu. Mereka tinggal di San Francisco, jauh dari hutan yang penuh misteri itu, tetapi bayangan masa lalu masih membayangi hidup Blake. Suatu hari, saat mereka berjalan di kota, Ginger putrinya melompat menjauh dari seorang pria asing yang berkomentar kasar dan agresif. Blake, yang marah melihat putrinya diperlakukan seperti itu, menanggapi dengan emosi yang kuat. Namun, kemarahan itu malah mengecewakan Ginger, membuatnya menangis. Blake merasa bersalah dan meminta maaf, tetapi rasa malu dan kemarahan itu meninggalkan bekas yang mendalam dalam hati mereka. Good? Yeah. How's this? No, I get that. Okay, go sit at the table. Di meja makan malam, suasana hening menyelimuti mereka. Blake dengan berat hati memberitahu Charlotte bahwa ia telah menerima surat keterangan kematian resmi dari pihak berwenang yang mengonfirmasi bahwa Grady, ayahnya, telah meninggal. Namun, perhatian Blake tampak jauh dari Charlotte yang berusaha berbicara tentang pekerjaannya dan impian-impian mereka yang belum tercapai. Keduanya merasa terasing satu sama lain, seolah ada dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. But he always made me afraid of him. So, I speak to him. Keesokan harinya, Blake mengunjungi Charlotte di tempat kerjanya. Dengan hati yang berat dan penuh kebimbangan, ia mengungkapkan rasa tidak puasnya dalam pernikahan mereka. Ia merasa bahwa hubungan mereka dengan Ginger tidak berjalan baik, dan mereka berdua tampaknya semakin jauh satu sama lain. Dalam upaya untuk memperbaiki keadaan, Blake mengusulkan untuk pergi ke pertanian milik ayahnya, tempat yang penuh kenangan, untuk menghabiskan akhir pekan bersama dan mempererat kembali ikatan keluarga. There's this valley like
Everything's gonna be okay. Keluarga Lovell pun memulai perjalanan darat mereka kembali ke Oregon dengan harapan bahwa mereka dapat menemukan kembali kehangatan dan cinta yang pernah ada di antara mereka. Namun, saat mereka tiba di hutan, mereka menyadari bahwa jalan yang mereka lalui sepertinya telah berakhir. Di tengah keraguan, mereka bertemu seorang pria bernama Derek yang diperankan oleh Benedict Hardy. Derek adalah penduduk setempat yang mengenal Grady dan memiliki kenangan tentang masa lalu yang kelam. Ia menawarkan bantuan untuk menunjukkan jalan kembali ke pertanian. You've been gone a long time. You might not remember this, but Malam pun tiba, dan saat mereka melanjutkan perjalanan dengan harapan baru, tiba-tiba, makhluk berkaki dua berdiri di depan truk mereka. Dalam sekejap, kendaraan itu terguling dan terjebak di antara pepohonan. Derek terluka parah dalam kecelakaan itu, dan Blake berjuang untuk menyelamatkan Charlotte dan Ginger. Dalam kekacauan yang melanda, makhluk misterius itu menerobos masuk, menyerang mereka dan menyeret Derek ke dalam kegelapan. Blake dan keluarganya berlari di dalam hutan mencari rumah orang tua Blake. Di dalam rumah yang dingin dan gelap, Blake berusaha menyalakan generator, berharap dapat memberikan cahaya di tengah kegelapan yang melanda. Charlotte merawat luka-lukanya, tetapi seiring berjalannya waktu, Blake mulai merasakan perubahan aneh dalam dirinya. Ia berkeringat dingin, giginya rontok satu persatu, dan ia merasa terancam oleh suara-suara kecil di sekelilingnya. You're my best friend. Okay. Charlotte mencoba merawat Blake, tetapi penglihatannya mulai terganggu dan tidak dapat lagi memahami apa yang dikatakan oleh Charlotte atau Ginger ketika mereka berbicara kepadanya. Dia juga hampir tidak dapat berkomunikasi dengan Charlotte dan menulis bahwa dia merasa sedang bernafas. Luka di lengannya bertambah parah, dan saat lukanya semakin terinfeksi, Blake tiba-tiba terkejut dan dengan ganas menggerogoti dan menyeruput lukanya sendiri seperti binatang buas. Charlotte menemukan sebuah mobil tua terbengkalai di luar dan mengajak Blake dan Ginger masuk. Gigi Blake terlihat lebih tajam dan matanya terlihat lebih gelap dan lebih tak berjiwa. Charlotte mencoba memperbaiki apa yang ada di bawah kap mobil sebelum mencoba menyalakannya. Charlotte dan keluarganya berlari menjauhi makhluk mengerikan itu. Mereka berhasil mencapai puncak rumah kaca. Tepat di bawah, manusia serigala mengintai mereka. Saat dia mencoba menerobos tempat itu, Blake mengisyaratkan agar Charlotte membawa Ginger ke tempat yang aman sebelum dia mengejar manusia serigala itu sendiri. Charlotte dan Ginger berhasil kembali ke dalam rumah. Tidak lama kemudian, Blake kembali dengan penampilan yang semakin bermutasi. Banyak bulu tumbuh di badannya. Ia telah kehilangan sebagian besar rambut di kepalanya juga. Ia juga memuntahkan jari yang terputus milik manusia serigala. Ginger mencoba berkomunikasi dengan ayahnya, tetapi ayahnya tidak dapat memahaminya dan malah menakuti putrinya. Daddy, you okay? Manusia serigala kemudian menerobos pintu dan menyerang Blake. Keduanya bertarung di ruang tamu hingga Blake mencabik tenggorokan manusia serigala dan memakannya. Blake kemudian melihat tato di lengan manusia serigala, mengenalinya sebagai Grady, ayahnya. Blake mundur, dan Charlotte mampu mengetahuinya sendiri sebelum menjelaskannya kepada Ginger karena ayah Blake menularkan penyakit kepadanya. Blake kini telah sepenuhnya menjadi manusia serigala dan tidak lagi mampu mengendalikan dorongan kebinatangannya. Charlotte membawa Ginger keluar dari rumah dan berlari ke gudang untuk bersembunyi, sementara Blake mengejar mereka. Ia menerobos masuk, dan meskipun gelap, ia mampu menggunakan penglihatan malam untuk melihat Charlotte dan Ginger bersembunyi. Ia menginjak perangkap beruang yang ada di dalam gudang itu, memberikan kesempatan untuk mereka kabur. Blake menggigit kakinya dan terus mengejar mereka.
Charlotte membawa Ginger ke tempat berburu dengan senapan yang diambilnya. Blake memanjat ke sana, tetapi ketika Ginger melihatnya, ia memberitahu Charlotte bahwa ia hanya ingin ini berakhir. Charlotte mengarahkan senapan ke arahnya tetapi tidak dapat menembak sampai Blake menerjang ke arahnya, dan ia melepaskan tembakan ke arah Blake. Charlotte dan Ginger turun, dengan kesedihan yang begitu mendalam melihat Blake sudah pergi untuk selamanya. Kisah ini berakhir dengan Charlotte dan Ginger berjalan bergandeng tangan, menatap lembah tempat kenangan indah keluarga Lovell bermula. Di dalam diri Blake, terkurunglah trauma masa lalu dan ketidakmampuan untuk mengatasi kegelapan yang mengintai. Dengan langkah yang berat, mereka melangkah maju, berusaha menemukan harapan baru di tengah bayang-bayang yang mengancam, dan mengingat bahwa cinta, meskipun diuji oleh saat-saat tergelap, tetap akan bersinar dalam kegelapan. We are all Please, please, I got you a hot chocolate at the museum. That's not. I came here. Dan itu dia alur cerita singkat dari Wolfman. Film ini menggabungkan mitos klasik dengan ketegangan yang menegangkan. Jika kamu suka dengan kisah horor dan misteri, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Jangan lupa nyalakan notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.